Halo, nama saya Lionel, mahasiswa tingkat akhir di program Transformation yang sedang ditempa untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik yang mampu melihat dan menghargai anak-anak sama seperti Sang Pencipta melihat mereka. Pendidik yang mampu memberikan harapan bagi muridnya. Inilah kisah hidup saya. Lahir tanpa seorang ayah membuat masa kecil saya hidup berpindah-pindah. Entah berapa keluarga yang telah mengasuh saya, yang saya ingat keluarga terakhir yang mengasuh saya adalah paman. Paman adalah petani dan nelayan. Kami tinggal di kampung kecil tanpa listrik dan air mengalir. Sejak usia dini, saya terbiasa menimba air untuk keluarga paman, memasak dan mencuci pakaian mereka. Di usia 8 tahun, saya seorang diri pergi melewati hutan untuk menjual ikan tangkapan paman. Setiap hari, saya berjalan kaki 8 km untuk bisa bersekolah. Yang saya ingat akan masa kecil saya adalah rasa lelah dan sendirian. Sering saya menangis seorang diri, tapi juga saya ingat bagaimana saya mempunyai prestasi di sekolah kampung saya. Saat saya kelas 5 SD, ibu datang dan membawa saya ke kota. Sebagai anak kampung, saya langsung merasa minder. Saya merasakan bagaimana anak-anak di kota lebih pintar dari saya. Kami hidup di tengah kemiskinan. Sejak di kota, karena ibu saya sibuk dengan pekerjaannya, maka saya mengikut teman-teman saya untuk menjual sayur di pasar dan menjajakan ikan. Di sekolah saya menjadi malu, pendiam, dan tidak berani punya inisiatif. Guru-guru memandang saya bodoh. Mereka memukuli saya karena saya pendiam dan tidak aktif. Mereka mengatai saya bodoh dan tidak berguna. Sekolah yang sebelumnya selalu saya rindukan berubah menjadi tempat yang menakutkan. Guru adalah sosok pembawa kabar buruk dan membuat saya trauma untuk berada di sekolah. Memasuki SMP, perlakuan kasar guru makin menjadi-jadi. Sering saya mendapatkan hukuman berupa berlutut, dicubit, dipukuli dengan kayu atau penggaris, dan ditampar. Akhirnya saya menjadi kebal dan kuat menahan rasa sakit. Di suatu titik, jiwa saya memberontak. Saya mulai melawan. Sejak saat itu berkelahi bukan sesuatu yang menakutkan bagi saya. Saya menjadi sangat nakal, bebal, penuh kemarahan, luka dan dendam. Suatu kali saat saya berusia 16 tahun, kakak perempuan saya duduk menangis dan berbicara dari hati ke hati. Dengan air mata membanjiri pipinya, ia meminta saya untuk berubah dan meninggalkan kenakalan saya. Inilah pertama kali saya merasa dikasihi. Ada kakak yang memperhatikan saya, ada orang dewasa yang percaya saya bisa berubah dan mau berjuang demi masa depan saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa diterima dan dikasihi. Momen bersama kakak merubah masa depan saya. Ada motivasi baru untuk berjuang. Ada rasa untuk mau membuktikan bahwa saya bisa menjadi anak yang lebih baik. Saya bosan mendengar kata-kata bahwa saya bodoh. Di masa SMA ini juga saya bertemu dengan seorang guru yang mendorong saya untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS. Untuk pertama kalinya saya melihat bagaimana seorang guru bisa percaya kepada saya. Dia membantu saya mematahkan stigma negatif tentang diri saya sendiri. Sejak saat itu, saya berjanji kepada Tuhan dan diri saya sendiri untuk menjadi anak yang berprestasi dan berguna. Kerja keras saya di SMA diberkati Tuhan dan berbuah. Prestasi akademik saya naik dan saya terpilih menjadi ketua OSIS. Memimpin 1000 rekan-rekan saya dan menjadi perwakilan mereka di hadapan Dewan Guru. Tuhan juga menanamkan benih di hati saya untuk menjadi seorang pendidik. Di saat yang tepat pula, Tuhan mengatur langkah kaki saya untuk bertemu dengan Pak Hari yang menawarkan program beasiswa pendidikan guru Transformation. Hati saya melonjak dengan kegembiraan. Dengan menjadi seorang pendidik, saya akan memberi banyak solusi kepada anak-anak di kampung saya. Saya akan bisa memberi harapan kepada mereka yang mengalami kesulitan seperti saya. Selama 4 tahun, saya mengikuti pendidikan di TFN. Saya belajar untuk menjadi guru yang mengasihi, bertanggung jawab, dan menghargai usaha murid. Saya ingat bagaimana anak-anak di kampung saya berjuang melewati tebing, hutan, dan sungai hanya untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sana, guru tidak hadir, dan ketika ada, siap untuk memarahi dan menghukum mereka. Ini bukan guru yang berkualitas. Ini bukan guru yang membawa dan menjadi kabar baik. Guru semacam ini tidak akan bisa memenangkan hati anak dan mengubah mereka untuk mengenal arti kasih sayang tanpa syarat di dalam Tuhan. Satu hal lagi yang TFN ajarkan kepada saya adalah bagaimana saya bisa mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kini saya mengerti segala luka dan trauma yang Tuhan izinkan untuk saya alami di masa lalu adalah persiapan agar Dia bisa memakai hidup saya agar menjadi berkat bagi anak-anak yang mengalami tantangan dan luka seperti saya.
Kini saya bisa melihat bagaimana Dia mempersiapkan orang-orang di jalan hidup saya yang membawa saya dan membentuk saya seperti saat ini. Impian saya kini bulat. Saya adalah pemimpin dan motivator bagi anak-anak yang mengalami masalah, bagi murid yang putus harapan. Terima kasih TFN, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena TFN telah membantu untuk merubah dan menolong saya menjadi pendidik dan guru yang dapat memberikan harapan dan menolong anak-anak didik saya ke depannya. Terima kasih.